Kasus dugaan gratifikasi bimbingan teknis Kepala Desa terpilih dan pembekalan wawasan kebangsaan Selampung Utara tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara bekerja sama dengan Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa kini memasuki babak baru. Setelah berkas dinyatakan lengkap P21 oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Polda Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara inisial AB diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai tersangka berikut dengan barang bukti. Diketahui sehari sebelumnya Abdurrahman selaku Kepala Dinas PMD Lampung Utara membuat pernyataan mengejutkan hingga viral terkait kasus dugaan gratifikasi yang telah menyeretnya menjadi tersangka. Dalam pernyataannya, Abdurrahman mengatakan dirinya diduga telah dikriminalisasi oleh oknum anggota Polres Lampung Utara dan Abdurrahman juga mengaku diperas oleh oknum anggota Polres Lampung Utara melalui pimpinannya. Selain itu juga surat kronologi pernyataan dari Dinas PMD Lampung Utara juga menjadi viral. Dalam uraian surat tersebut berjudul kronologi kejadian permasalahan hukum pada Dinas PMD setempat. Ini tanggal 23 Oktober 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerima penyerahan tersangka dan barang buktinya dari penyidik Polda Lampung yaitu Subdit 3 Tipikor Diretkrimsus Polda Lampung, yaitu penyerahan terhadap tersangka. Tentu yang kami sampaikan ini adalah sesuai fakta yang terjadi yang sebenarnya. Artinya pada saat ini saya 1,5 tahun ini cukup menderita dengan hal ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami merasa dikriminalisasi oleh oknum anggota Polres Lampung Utara. Oknum, ya. Dalam isi surat yang viral tertulis sebelum pelaksanaan BIMTEK pihak Dinas PMD oleh oknum anggota Polres Lampung Utara membahas kegiatan bimbingan teknis yang ada di desa Kabupaten Lampung Utara. Oknum tersebut menyarankan agar segera dilaksanakan kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya, pada bulan Januari pihak Dinas PMD menerima surat tembusan dari pihak ketiga dan ada beberapa pihak yang mendatangi Dinas PMD untuk menawarkan kegiatan. Pada bulan yang sama, Dinas PMD dihubungi oknum anggota Polres Lampung Utara dengan menanyakan kapan pelaksanaan BIMTEK akan dilaksanakan. Isi surat tersebut, Dinas PMD menjawab BIMTEK akan dilaksanakan setelah desa-desa melakukan pencairan dana desa tahap pertama. Selang waktu berlalu masih sebelum pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan di desa se-Kabupaten Lampung Utara, dalam pengakuan isi surat pihak Reskrim Polres Lampung Utara melalui unit Tipikor memanggil pejabat Dinas PMD setempat. Dalam panggilan hadir Kabid Pemdes bersama Kasih Pemdes hadir ke Polres Lampung Utara mewakili Kadis PMD pada kesempatan tersebut. Pengakuan yang tertuang di dalam surat Kanit Tipikor menjelaskan bahwa kegiatan di desa se-Kabupaten Lampung Utara menjadi atensi Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Kabid Pemdes Lampung Utara pada prinsipnya wajib mendukung semua kegiatan yang ada di desa. Berjalannya waktu masih dalam isi surat pihak Reskrim atau Tipikor Intes berhubungan dengan Kasih Pemdes. Hasil dari diskusi pihak PMD melalui Kasih sepakat untuk memfasilitasi kegiatan untuk mendukung kegiatan BIMTEK tersebut. Selang beberapa waktu bunyi isi surat tersebut mengatakan saudara N menghadap oknum Tipikor Polres Lampung Utara untuk mempertanyakan surat dari pihak ketiga memastikan sampai atau belum untuk menjadi narasumber. Kemudian bunyi surat yang dituangkan diduga R selaku Kanit Tipikor mempertanyakan akomodasi pengamanan untuk kegiatan tersebut. Dan dijawab N agar pihak Polres langsung saja berkomunikasi dengan pihak ketiga penyelenggara. Ketika dalam kegiatan pelaksanaan BIMTEK, rekanannya menawarkan langsung menemui unsur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun unsur yang dihubungi diantaranya Dinas PMD dihubungi langsung. Dalam hal ini yang dihubungi langsung adalah Kasih Pemdes, pihak Polres Reskrim atau Tipikor, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Asosiasi Desa, Badan Kerjasama Antar Daerah Desa, dan semua unsur lainnya dihubungi secara teknis dalam isi surat tersebut. Setelah kegiatan BIMTEK berlangsung, terdengar perselisihan tentang akomodasi yang terbangun oleh berbagai oknum. Akomodasi tersebut diberikan secara bertahap. Selain saya dikriminalisasi, saya juga diperas oleh oknum anggota Polres Lampung Utara. Diperas melalui pimpinan. Membenarkan isi surat tersebut, kuasa hukum Kinda Ansori Waika mengatakan sangat menghormati proses hukum yang dialami kliennya dan pihaknya juga akan berupaya mengungkapkan kasus dugaan kriminalisasi dan pemerasan oleh oknum anggota Polres Lampung Utara yang mana dialami kliennya selaku mantan Kadis PMD Lampung Utara Abdurrahman.
Selain itu juga kuasa hukum Ginda Ansori melaporkan kasus ini ke Propam Polda Lampung secara resmi pada Selasa 24 Oktober 2023. Ia meminta pihak Propam Polda Lampung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap oknum anggota tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Ansori WK, terus ada tim kita, ada Iskandar, ada Bung Ari Fitnah Anugrah, dalam kaitan dengan ditahannya klien kita, yaitu Kadis PMD Lampung Utara dan mantan kabitnya, bahwa kami selaku pengacara, selaku penasihat hukum menghormati proses hukum ini. Terus kedua, kami juga tetap mencari upaya dalam rangka pengungkapan dugaan kriminalisasi, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian di Lampung Utara tersebut, ya. Dan kami juga akan menyampaikan laporan kepada Propam Polda Lampung secara resmi pada hari ini, agar kemudian dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap nama-nama yang ada di dalam kronologis sebagaimana yang sudah disampaikan oleh klien saya, ya, di jumpa persnya gitu loh. Jadi kami akan menindaklanjuti itu untuk kemudian mendorong agar proses ini bisa menjadi terbuka kebenarannya, dan kemudian masyarakat juga tidak bertanya-tanya. Bahwa yang perlu kita pahami, mengapa mesti ada terjadi peristiwa ini, karena diduga ada pihak yang menginginkan keuntungan, ya, yang berasal dari oknum polisi ini dengan menggunakan hukum sebagai alat pengendalinya. Dan kita prihatin bahwa hukum ini harusnya berfungsi sebagai pengendali sosial, terus kemudian agen perubahan, dan kemudian memberikan penjeraan kepada masyarakat yang benar-benar melakukan perbuatan pidana. Namun dalam konteks ini, ya, diduga klien kami dikriminalisasi dan kemudian dilakukan pemerasan. Oleh karenanya kami minta kepada Pak Kapolda, saya yakin dan percaya dengan prinsip presisinya Polri, ini bisa transparan, dan kemudian kami mendukung penuh proses pengungkapan dugaan kriminalisasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi Lampung Utara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.